Terima kasih Bapak, jangan lupa terus menjadi Haleluya. Amin. Bersyukur pada Tuhan karena kehadirannya dan bermasmur nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sebab Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya.
Tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu nyalakan selami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum yang kami kagumi. Haleluya. Oh,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil, Tak ada yang suka bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada ada yang susah ya. Bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada ada yang suka bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi saya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang suka bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang suka bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, haleluya. Janji-Mu Tuhan takkan pernah terlambat. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ilaramo rohose, lehalamase, lahaloro, ilaramase. Ikaramataya, iramaso, ilaramase. Ilaramaso, haleluya. Oh, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anak-anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat sore Allah Bapa Surgawi. Selamat sore Tuhan Yesus dan Allah. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya dari oleh dan Engkau ya Allah Elohim. Amin. Yang kami sembah, yang kami agungkan, kami muliakan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Allah untuk air kehidupan Tuhan terus berbuah-buah pada setiap kami. Dari surga juga menyegarkan setiap kami. Terima Amin. kasih ya Allah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya kami boleh senantiasa bersih, kudus, suci, itu semua karena kuasa-Mu ya Allah. Amin. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang teramat besar bagi kami, yang tak pernah terukur oleh apapun. Terima kasih ya Elohim. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Allah. Biasa puja penyembahan kami naikkan ini naik menjadi upah yang harum di hadapan Allah Elohim. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyukakan hati Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan biasa firman-Nya diberitakan ini menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya, membuat rohani kami semakin pesat di dalam Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami bersyukur ya Allah untuk blessing-Nya begitu luar biasa. Ya MPP Payung Asri ini terus bertumbuh pesat di dalam Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, lebih lagi nyata, berbuah lebat bagi kerajaan surga. Amin. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami siap terima firman-Mu. Haleluya, setiap sharing yang diberitakan, dibagikan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yang disampaikan Pak Tuhan dari luar negeri itu. Oh itu ya. Dari Luar negeri ya. Judulnya dari kamu memang kasih mula-mula. Tapi kasih mula-mula kan sebenarnya pernah diterangkan setiap Bapak Tuhan Pak ya. Kasih mula-mula. Atau Pak sama diterangkan versi lain kasih mula-mula. Versi lah. Sharing dulu toh. Enggak, kemarin itu yang disampaikan ada hubungannya sama kasih mula-mula, itu dihubungkan sama ini ya, sama menyembah di dalam roh dan kebenaran. Iya toh? Iya toh? Dikaitkan ke situ. Perempuan Samaria toh? Yohanes 4 ayat 25 itu ada di situ kan? Yohanes 4 ayat 19 tuh. Iya. Ya, 19 kayak 20 sama dia. Nah, itu kaitannya gimana Pak? Apa itu? Kurang paham. Jadi kalau aku hanya menyebutkan sebagai tidak kasih mula-mula. Kalau kasih mula-mula masalahnya kalau dia lari ke kota dan melaporkan pada semua orang kalau itu masa melihat Tuhan Yesus di sumur Ya, di situ kayaknya sepertinya bahwa kasih mula-mula ini dihubungkan pada penyembahan kepada Yesus. Jadi orang mulai kehilangan kasih mula-mulanya diukur dengan dia sudah mulai kehilangan penyembahan yang sejati pada Tuhan. Bukan ke situ, nah itu juga kepada di Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 kasih mula. Nah, kemudian nanti terlalu karena Allah telah menyatakan kasih mula semua, padahal di kitab Wahyu 2 ayat 2 itu justru mereka ini berapi-api. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik dari upayahmu maupun ketekunanmu. Tapi di situ malah dicela, dikatakan sudah meninggalkan kasih yang semula. Nah itu bingungnya kan di situ. Nah, terus kasih yang semula itu seperti apa? Itu dan terjadi seperti apa? Cuma dikatakan di khotbah itu dihubungkan kasih semula itu adalah bagaimana orang itu meninggalkan penyembahan yang sejati. Penyembahan sejati itu dihubungkan di sini oleh pengalaman ketika Yesus
bicara dengan perempuan Samaria di dalam di ada tempat itu kan. Iya, betul ya. Ada yang mau sharing. Penyembahan sejati itu yang dikatakan di sini bukan termasuk menyembah dalam roh dan kebenaran itu ya. Ya, betul ya. Oh, dari kami saya kan Kalau yang sore ada sore sih banyak. Ya, masih semua Marco Tuhan itu yang para jemaat ya, yang kehilangan kasih mula-mula pada Tuhan Yesus yang pas maju di 2 hari supaya kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus itu muncul kembali. Tapi yang mati sedikit toh, hanya satu garis bukan sampai ada parpol yang kehilangan simulasi bisnis Jangan yang kurang mesti itu loh. padahal kasih itu bukan sesuatu yang diimpartasi. saya tadi di sana kok Pak sama tadi loh yang kehilangan apa namanya bunga Iya, yang apa itu dan coba kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22. Orang ditumpang-tumpang muncul ini kan aneh. Karena di Galatia 5 ayat 22 dikatakan tapi dua roh ialah kasih, sukacita dan menjaga kesabaran, dua menjaga kesabaran. Artinya kasih ini sebenarnya dua roh. Betul ya? ya kemarin itu anak terlahir yang kehilangan kasih mula-mula ini susah muncul dari Tuhan untuk maju terus. Bukan kasih murah tapi semangat yang muda. Ya, kalau semangat yang muda itu dengan dia didoakan, dia seperti digunakan kembali, kemudian dia semangatnya menyala-nyala. Tapi yang jelas kasih itu adalah buah roh. Ya, kasih itu buah roh dan kasih itu sendiri juga bisa dipelajari. Bagaimana orang mengasihi, Alkitab mengajarkan. Tentang tangan, kamu punya kasih lagi dan sebagainya. Nah, jadi makanya ini selalu berhubungan dengan perasaan. Orang hubungannya dengan perasaan, kasih, dengan penyembahan, dakwah dan kebenaran. Nah, contohnya di situ, ya kan? Di kejadian perempuan Samaria ini, orang pada saat dia ngomong perempuan itu. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu kata bahwa Yerusalem tempat orang yang menyembah. Jadi yang dibahas oleh orang Samaria ini tentang tempat menyembah. Tempat menyembah itu yang utama, ya, supaya dikenal di hadapan Tuhan. Seperti sekarang saudara-saudara kita tempat ada kiblatnya, supaya dikenal, supaya pas, ya, supaya match dengan anak Tuhan. Tetapi Yesus berkata, percaya pada aku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem, tapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini berbicara tentang penyembah, bicara tentang hubungan.
selama ini kamu menyembah, tetapi kamu tidak kenal apa yang kamu sembah, siapa yang kamu sembah. Ya, ya. Seperti itu. Kemudian, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus mau menekankan bahwa sembahlah apa yang kamu kenal. Jadi kamu harus mengenal dulu. Kamu kenal di sini di bahasa aslinya itu dikatakan itu sebagai inti. Jadi mengenal secara inti. Ada hubungan kesatuan, satu inti. Tanpa ada keintiman itu tidak akan ada. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi ini sering diselewengkan. Akhirnya keselamatan dari bangsa Yahudi itu hasilnya bangsa Yahudi itu yang fokus keselamatan dan Yesus itu sendiri, ya kan? Yang dimaksud dalam kata dari bangsa Yahudi itu adalah juru selamat. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Nah di sini baru mulai tekankan ada penyembah yang benar, ada penyembah yang benar, tapi ada penyembah yang salah, ya kan? Penyembah yang salah tadi sudah diterangkan itu soal tentang kiblat, cara ibadah itu yang selama ini yang mereka lakukan itu dikatakan salah sama Tuhan, karena ini yang benar seperti ini. Penyembah yang benar akan menyembah Bapa, dan Roh, dan kebenaran. Sebab Bapa mengendahi penyembah demikian. Benar? Ya, penyembah di dalam Roh dan kebenaran seperti apa? Dia jadi pertanyaan. Menyembah dalam Roh dan kebenaran tadi dihubungkan sama pengkhotbah kasih mula-mula. Ya, mereka pikir dengan kasih mula-mula itu sehingga mereka mau menyembah Tuhan. Ketika kasihnya mulai pudar, mereka sudah tidak menyembah lagi dalam Roh dan kebenaran. Nah, menyembah dalam Roh dan kebenaran itu harus diluruskan dulu di situ. Saya mau kasih pendapat penyembah di dalam Roh dan kebenaran itu seperti apa? Ayo jangan takut. Carilah kerajaanmu dan kebenarannya. Semuanya mengatakan ya. Menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Apa Pak Haji? Selama ini kan orang pengkhotbah selalu ayo menyembah dalam Roh dan kebenaran. Mari kita menyembah dalam Roh dan kebenaran. Kan selalu gitu bang pengkhotbah sekarang. Ya, tapi ada gerakan worship, gerakan doa itu selalu ini ya menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Fokusnya ke ya, fokus Tuhan. Di sini dikatakan adalah engkau menyembah, ya Bapak ingin kita ini melihat penyembah-penyembah yang benar yang menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran, dalam Roh dan kebenaran. Artinya berarti kalau dalam Roh dan kebenaran, di luar Roh dan kebenaran berarti tidak menyembah dengan benar, ya bukan seperti ini. Dalam Roh menyembah dengan Roh dan kebenaran, bukan cara seperti itu. Tetapi di dalam Roh dan kebenaran ada bedanya. Bedanya apa? Kalau kita menyembah dengan Roh dan kebenaran sama dengan kita menyembah dengan pujian, kita menyembah dengan bendera, kita menyembah dengan rasa, kita menyembah itu menyembah ya, dengan Roh dan kebenaran itu sama. Nah, suatu saat kita bisa tidak menyembah dengan Roh dan kebenaran tadi. Hanya sekedar nyanyi, hanya sekedar berlaku musik. Tetapi di sini dikatakan menyembah di dalam, bukan benar, tapi di dalam Roh dan kebenaran. Seperti sekarang saat ini, kita saat ini disebut
di dalam sedep mantep, madep mantep, atau di luar sedep madep mantep? dalam kan ada istilah kalau kalau judul Excel kan itu kan si anak kamu itu kalau nyanyi coba kayak gini nyanyilah dengan pakai perasaan ungkapan hatimu tuh kamu kasihkan ke orang coba kayak diri kan istilah gitu kan terus ada kebenaran. Jadi kalau nyanyi kalau hanya nyanyi bersuara bagus itu efeknya cepat. Kalau di dalam dari hati ya yang paling dalam ada kausan masyarakat bilang itu ungkapan perasaan disampaikan dengan roda kebenaran itu seperti itu ya. Jadi itu ekspresi kita ya, usaha kita ya untuk kita ini menyenangkan hati Tuhan itu dengan roda. Tapi di sini dikatakan dalam roda kebenaran. Apakah kita sudah dalam roda kebenaran? Jadi kalau di dalam roda kebenaran sebenarnya ya itu ketika kita sudah lahir baru, kita dikatakan sudah lahir di dalam roh nggak? lahir baru Sudah dibenarkan belum? lahir baru sudah Pak. Sudah dibenarkan Pak. Berarti ketika kita lahir baru, kita belum nyembah. Ketika kita lahir baru, kita ini sudah dikatakan ada di dalam roh dan kebenaran. Itu bisa. Jadi di dalam roh dan kebenaran itu kan dari usaha kita. Tapi suatu keadaan di mana itu kasih karunia Tuhan yang kita terima, sehingga kita sudah masuk di dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika kita menyembah, kita tidak ada kebenaran. Walaupun suara kita jadi, walaupun suara kita ini tempat, walaupun kita tidak pakai alat musik, ya, walaupun kita memuji Tuhan sambil masak, ya, itu kita tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini yang akhirnya membuat orang salah paham, sehingga ketika dia mau menyembah itu ya, mau berdoa, dia persiapkan segala sesuatu yang sedemikian rupa mungkin, bahkan dia lagu-lagu dipersiapkan supaya dia berkenan di hadapan Allah. Jadi itu bicara tentang perbuatan kita. Padahal tidak gitu ya Pak. Tidak seperti itu. Itu ekspresi kita bagaimana kita menghargai dia, bagaimana dia, bagaimana kita memuliakan dia. Kalau kita tidak sesuai dengan ekspektasi, oh kalau nyanyi harus seperti ini, oh berarti dia tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang akan merasa aku ternyata tidak bisa. Maka ini seperti kasih karunia Tuhan. Kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kan tidak tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya apa? Ini bukan dari kita, tapi ini sudah itu berasal dari Tuhan yang membuat itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kalau dari hidup kita sendiri tidak ada benar-benarnya. Kita mau bisa benar, tetap aja. Tetapi kita dimasukkan di dalam roh dan kebenaran, sehingga kita memuji seperti ini ya, kita bebas, kita merdeka, kita nggak ada rasa takut. Tapi ya kita enak los gitu sama Tuhan. Jadi nggak ada khawatir aku nanti jangan-jangan penyembahku tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Aku kurang apa ya di hadapan Tuhan menyembah? Orang yang tidak bisa hidup dalam kesunyian seperti ini cara lain seperti itu. Kalau menurut ekspektasi orang selama ini, ya, menurut manusia orang selama ini sungguh jauh dari pasti. Bukan benar-benar lalu seperti ini, nggak bisa konsentrasi, ada yang ngantuk, bukan ada yang lapar, ada haus, benar nggak? Apapun di luar penyembahan pun ternyata kita masak ya kita masak tidak roh dan kebenaran. Ketika kita belajar ya kita belajar tidak roh dan kebenaran. Ketika kita
bersekutu. Makanya hati-hati. Ketika kita mengetahui pola ini, ketika kita mengetahui kondisi kita ini yang sudah ada dalam kondisi dari kita berdoa dan kebenaran, kita akan berpikir, akan mempertimbangkan segala sesuatunya dan tindakan kita dan perkataan kita di dalam emosi kita, di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, ya kan? Kita sadar, oh ya, aku sedang melakukan ini semua di dalam roh dan kebenaran, di dalam hadirat Tuhan. Ada Tuhan di sini dan aku bersekutu dengan Dia. Jadi orang akan melakukan dosa itu berpikir sekian puluh kali karena dia sadar dia sudah ada di dalam roh dan kebenaran. Tidak. Orang kan kita dalam roh dan kebenaran Sudah baru ya. tindakan ini saya itu mau sembahyang mau tidur mandi dulu bersih terus pipi dan lain karena saya mau menghadap Tuhan. Dia masuk kamar sembahyang karena dia nggak bisa menghadap. Nah, itu caranya orang kan dewi-dewi Pak mau menghadap dari Tuhan tuh Ya, itu ekspresi kan itu. Tadi ekspresi kita ke Tuhan kan Beda-beda, enggak ada masalah. nggak ada masalah. Nah, mau mandi dulu, Ya. mau langsung bangun tidur langsung sembahyang kan bisa. Cuma kan tadi yang dikatakan Pak Samuel itu jangan sampai wah sembayangan kok kita menghadap Tuhan itu gara-gara karena itu kita sendiri. Ya. Waduh, aku tadi belum sikat gigi. Kok aku kok sudah menghadap Tuhan itu loh. Waduh, aku lali belum mandi kok langsung. Tertuduh lah akhirnya. Tertuduh. Oh. Maksudnya tadi Pak Samuel itu Tuhan kita ini Tuhan yang fleksibel. Cuma tidak boleh main-main. Iya. Ada nih teman. Ya sepenuh hati. Nah, ada nih teman. Dia sampai nggak ada waktu berdoa karena waktunya tuh kayak habis akhirnya wis dia kerja mobil sampai berdoa jadi kayak Tuhan tuh buat mainan Ketuaan yang ngarani. nah, jadi dia keterlaluan jadi terus aku lama masa bagi saya mau dia bilang gitu aku ya bisanya di mobil aku sudah di mobil aku kan Nah, kalau itu menjadi ukuran ketika di dalam roh dan kebenaran itu ukurannya harus kusuk, harus seperti itu, dia akhirnya tertuduh, ya kan? Tapi kalau dia ngerti, oh ternyata aku sedang nyetir pun, aku memuji Tuhan, aku menyembah dalam roh dan kebenaran, itu dia akan semangat loh. tapi Dia akan antusias. Gitu. yang dia katakan itu dibalikan. Kita tuh sharing soal saat teduh masing-masing menceritakan saat teduhnya masing-masing terus dia bilang gini, wah ini aku yang nggak ada waktu, wah aku doanya berjalan di mobil bukti ini aku yang diberkati lah kata-kata. Nah iya, makanya itu salah persepsi kan banyak, ya kan. Orang diberkati bukan berarti dia itu benar, ya kan. Tapi memang dia kalau kondisinya memang dia sudah dibenarkan loh dalam Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan itu pasti diberkati. Mau dia saat teduh mau enggak, itu pasti diberkati. Itu identitas diri. Tetapi bagaimana berkat itu termanifestasi, kan itu ada hukumnya, ya kan. Ada hukumnya kalau dia menabur dia akan menuai, ya kan. Kalau dia mengucap syukur atas segala berkat-berkat dia, itu tetap dia akan menerima berkat-berkat itu pasti, ya kan. Tapi itu bukan ukuran kebenaran. Jadi tindakan kita ini tidak bisa menjadi ukuran kebenaran, karena kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan. Nah, karena apa? Di luar sana juga orang banyak yang diberkati, ya kan? Orang di luar kekristenan itu pun juga banyak yang diberkati, toh, ya kan? Nah, karena apa? Ada prinsip-prinsip tabur tuai dan lain sebagainya yang mereka juga lakukan, gitu loh. Seperti itu. Tetapi sebenarnya yang Tuhan masukkan di sini adalah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Tapi
Di firman Tuhan kan ada Pak, masuk kamar sini loh Pak, bersekutu dengan Tuhan tuh loh Pak. Kuncilah jika kamu berdoa. Nah ya itu kan bicara tentang hubungan pribadi, keintiman. Iya. Tapi tidak harus di kamar terus toh. Ya, Tidak kan, harus. Tuhan kan juga butuh situasi yang seperti itu. Enggak. Pak. Kan di firman Tuhan juga ada. Enggak. Tuhan maka tadi kan bilang tidak di gunung, tidak di lembah, tidak di Yerusalem, ya kan? Artinya apa? Tempat itu enggak penting bagi Tuhan. Selama hati kita ini terfokus sama Dia, ya. Loh, Tuhan itu ya sebenarnya ya, ketika kita nggak bisa nyembah, worship ke Dia, nggak bisa. Tetapi kalau hati kita terpaut sama Dia, Dia seneng loh. Waduh. Seperti itu nggak salah. Itu untuk membuat hati kita ini harus dalam pemikiran yang benar. Kali caranya aku punya sahabat sama, aku sama sahabat benar. Terus kemudian aku bosan, aku jatuh, aku memuji engkau, aku menyanyi buat dia lah lebay. Seperti itu. Tapi kalau kita punya hubungan baik, ya kita saling mengerti sama lain, saling memuji, saling mengakui keberadaan sahabat. Pengertiannya lebih beda. Menyembah tidak mudah, menyembah tidak mudah dari dulu tidak mudah. Nah ini ekspresi kita. Bagaimana kita menyanjung orang yang kita kasih, bagaimana kita menyembah orang yang kita hargai, yang dihormati, bagaimana kita ini mengekspresikan kita mengaku keberadaan yang sudah selama ini baik sama kita, menolong kita, kehidupan kita, ya kan, yang tidak pernah meninggalkan kita, ekspresi seperti itu. Tetapi kalau ekspresi tidak suatu saat kita mengalami kelemahan, suatu saat kita mengalami ketidaksempurnaan yang biasanya ini tadi lupa sikap itu kan, kita merasa ada salahnya, itu bahaya. Kita akan membuat apa ya? Kita jadi ragu bagaimana Tuhan itu menerima kita, Dia itu menerima kita apa adanya. Dia tuh sangat berharga kita apa adanya. Dia tidak pernah menuntut kita. Ya, kalau aku pribadi ini tetap apa ya? Keintiman Tuhan tak jaga. Iya. Keintiman bersekutu sama Tuhan tak jaga. Karena kan Pak Haji dan teman-teman yang lain ketemu Tuhan itu kan diri. Kalau aku bangun pagi ketemu Tuhan, aku masuk kamar. Refresh dari itu. Jadi bagi saya itu tak spesial Pak. Jadi aku nggak mau langsung laporan Tuhan aku kerja laporan. Aku nggak mau ya, maksudnya yang disampaikan Pak Somad itu jangan sampai ini dibuat laporan. Jadi persepsinya Pak Samuel nanti tidak bisa tapi kan di sini tadi ya kembali ke kita ya seribu dengan Tuhan kan dipilih semua kan dipilih. Coba Pak Le dari tentang persekong ibadah dengan Tuhan. Ya, itu yang diberi waktu dengan Tuhan. Ada diam, ada waktu bekerja. Apa lebih banyak. Tapi kalau saya sih kebiasaan mau tidur ibadah. Itu kan tidur pun kan. Saya 2 hari bangun tidur.
pertama bangun dulu sebelum kita mengerjakan apa-apa, kita berdoa dulu. Jadi kita kalau untuk selebihnya misalnya di jalan kita kan bekerja kata Tuhan, kalau kamu nggak bekerja jadi ketika kita kerja jalan oke, sesuai dengan apa yang Pak Andi boleh kita berdoa di dalam hati. Tuhan tuh nggak melihat gigi ada gigi seperti saya itu gimana, masa berurut juga ya akhirnya jadi mulai lebar ya. Jadi Tuhan itu tidak melihat tapi yang Kita tinggal gigi. kalau lihat gigi saya bingung. Saya kan awal dan Tuhan, kamu tuh mau sikat gigi gimana nih ya? Bingung ya. Nah, makanya kita tuh udah diberi waktu lah. Mau tidur, bangun tidur itu dua yang tidur. Karena apa? Bangun tidur kita mau mempersiapkan kehidupan kita. Dagang, kerja, macam-macam. Jadi penting sekali Pak. Itu yang utama ya. Karena gini, sebelum ada sesuatu itu bagus. Karena saat kita bangun, nggak mungkin bangun sampai jam 9 paling jam 5 setengah udah bangun loh. Saya kadang bangun jam 4 pagi setengah 4 udah bangun. Nah, waktu bangun itu saya ingat selalu berdoa. Mengucap syukur saya nggak minta macam-macam, saya bersyukur saya yang lainnya itu Tuhan udah ngerti, nggak usah kita ngomong tuh kamu minta ini, kamu minta bagian ini udah ada Pak. Jadi dengan minta. Kedua, kita kan udah kerja loh dari pagi sampai malam, waktunya istirahat mau tidur. Kalau kita lupa berdoa, itu yang fatal. Karena apa? Kita yang mengucap syukur selama dari pagi sampai malam. Siapa yang mimpin kita? Sampai ke sini, Pak stop dulu. Tadi Pak Alek bilang, kalau kita mau tidur, lupa berdoa fatal. Pak sama ini. Karena pengertian selama ini seperti itu. Ya kan. Karena selama ini pengertian karena Ini kan ajaran. Ini Pak Alek tadi bilang, kalau dalam keseharian saya mau tidur lupa berdoa fatal. Pak Alek kan bilang itu. Karena begini bukan katakan siaran. Makanya ini Jadi kita ini supaya tidak salah pengertian. bukan fatal berarti ada orang enggak. Berarti gini ya, nggak memerlukan Tuhan karena Tuhan itu selama dia ada. Ketika kita pagi masa kita terumur ya kerja, kan lucu. Berarti nggak mencari Tuhan aja. Baca Pak, gua pakai terus sekarang. Benar. Katanya Nah, itu benar itu kan ekspresi semua itu ekspresi kita semua untuk kita tuh menyambut kebaikan kita. Makanya kak temennya itu ya, wah aku bisa kok sambil jalan. Itu sebenarnya enggak. Tapi gini loh, dia kan lama-lama kan mengalami keringat. Karena suatu hubungan itu bukan berarti, wah aku pokoknya aku sombong. Yang penting aku jangan sombong. Yang penting aku jangan lupa. Tetapi dia lupa. Berarti pengen ngomong sama dia. Waktunya kapan? Waktunya kapan? Kalau dia tidak merasa apa itu, dia tidak pernah menyediakan waktu tujuan cara sama dia. Jadi jangan sampai dia itu hanya sebagai objek untuk kita aja. Tapi Tuhan itu tidak ini sebenarnya. soal fatal tadi berarti ekspresi Pak ya. Ekspresi. Tapi ini saya jamin loh. Iya. Panggilan saya nih. Tapi Orang udah kayak tadi itu udah mampir dalam dia udah pasti Pasti akan mengalami kebaikan. ya tadi ngomong saya bagi jalan mungkin gini Pak, mungkin gini maksudnya Pak Alek. Fatalnya gini, kita tuh berdua, kita tuh pasti Tuhan dulu. enggak sih kayak gini Saya nggak tani ya. Tahu nggak Pak? Ibri aja ya, biasanya kan dia punya hakikat besar, lebih bakat hidup. Tapi ya pelakunya kan bayar pelayanan, dia lama nggak bayar. Itu dia hakitatnya udah lama, udah hakitatnya berlaku.
Memang ada momen-momen perlukan kita biasa, tidak pernah yang kita kasih. Ada momen-momen yang kita bangun untuk para sosialisasi untuk keluarga. Itu sama Tuhan itu melakukan kebaikan itu kita Jadi kalau tadi kan soal kering tadi ya, memang kalau kita ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan, setiap laki dan laki itu supaya kita ini tidak kering Pak ya. Pak Haji, Apa mau bahasa tadi ya. Batu ini yang mungkin dia tidak menyediakan mantu sama itu juga saya dan juga bukan menghakimi dia itu masukan juga juga semoga kita kan dikasih waktu sama Tuhan itu kan sehari 24 jam masa 24 jam apa 15 menit itu masa dari saya sih kan pasti ada ruangnya kalau enggak tapi kan jangan orang punya anak lagi ya cara sama mungkin bangun tidur sebelum melakukan aktivitas melakukan kegiatan ngopi sih udah. kalau tidur bikin kopi aku kok. tapi jangan kayak teman anak-anak bangun tidur terus mandi ya itu Nggak ada perburuan ya. jadi kebetulan itu mandi dulu yang penting sarapan saya baru doa setan juga bisa kalau mereka mah asal kita ngaji ya tanpa tentunya saya jamin orang ini bisa berhasil ya hasilnya bagaimana lah itu tinggal lain Hasilnya sangat yakin. berhasil tapi habis lagi bisa ada lagi Lagi penyakit habis makan langsung cus. tapi kalau ada Yesus dia juga kasih teladan ya mau itu datang pada bapaknya. Pak Haji mau datang ke Tuhan. Pak Haji udah melakukan itu terus terang nih Pak biasanya tuh saya jam tapi Tajud. minggu ini saya malas Oh minggu ini aja. Raja. Terus itu jadi jam 2 nggak tahu jam 2 malam pas udah kencing itu kan aku malas Nggak pernah kencing lagi. kalau nggak ingin berarti itu siapa yang bermaksud Pak Alek itu kan kesempatan lah yang pagi sama Pak Jamin karena pagi itu kan ketika kita mau bekerja mau kegiatan apa malam kita murah kali enggak perlu sama kita kita izin berjumpa pokoknya Pak Heri bagaimana pagi udah ya aku tadi kan sudah bilang pagi tetap Gagak ya, bisa bangun tidur ya dan juga mau bangun tuh mau siang mau pagi sebelum aktivitas cari Tuhan dulu. Iya kalau misalnya tapi yang paling bagus itu Oke. Habis Robert bicara Widri, Pak Samuel, aku udah Pak Samuel dulu ya. Ya balik lagi sih memang untuk nanti apa ya landasan ya kalau tidur menjelang tidur ya, ungkapan syukur kita. Nah, tentu saja sepanjang seharian itu ya sangat amat penting untuk sampai betul-betul setiap ungkapan nafas kita pun itu perlu ungkapan syukur.
Senyum aja. Harus mandi, tidak lupa Menggosok gigi. Habis itu mandi itu terus jalan. Iya, jalan-jalan ya. Kalau mau kok caranya kamu itu masuk ke atas. Sarapan dulu. Biasanya dulu yang berdua. Sarapan. Kan caranya kan ini. Selama ini kan bicara sehat. Salah gone gitu aku. sangat gede pas ingete. Kok bisa orang Alek malah Usara sama Pak Alek itu usara yang naik kodok kepala 7. Luar biasa kalian. Usara kepala 7. Enggak, 67. Oh, 7. Ekornya yang 7. oh kalau ini Naik kodok. kadernya 4 tahun loh. Oh, kaca 4 tahun. Semangatnya, semangatnya Maksud hebat lah kalau semangat 2000 Bapak. Enggak ada semangat 25. Jalan udah ini cilik gratis. Kalau kita jalan udah kanan kiri kan. Gimana usara tadi? Itu langsung terima. Ya langsung sama kali tetapi ada masalah pun Interupsinya itu kadang banyak gitu loh. Interupsinya. Kalau ada masalah, lupakan masalah. Ini sekarang kita ini pengen tahu, oh kenapa kan kita tuh pengen tahu, oh iya bisa belajar sama Pak Samuel ya, oh ya ini kita evaluasi kita masing-masing. Oh iya. aku hari ini kalau itu tak jauh tutupnya. Malah ada Tahu itu langsung dua peperangan gitu. bangun itu bangun terus jeko kan tapi itu bangun merdeka habis itu tak tarik ayo keluar pipis banyak sih aku jadi memang aku nggak berdoa itu jarang memang dikatakan memang dulu aku dengan ring satunya Pak aku jarang 10 menit berdoa 15 menit tapi memang aku anggap maju dulu apa yang sudah terjadi apa yang terjadi akan terjadi kita harus mesti benar jadi aku amal-amal itu aku bersyukur bangun tidur ya bangun aku si anjing aku mesti katakan ini jadi repot paling kalau ada waktu sedikit aku kan ada alkitab yang besar itu nak pagi nah tidak capek aku bisa baca 1-2 pasal ada ayat 1-2 selanjutnya malam aku kalau udah langsung pelayanan belum tidur terima kasih Tuhan aku udah sampai rumah aku pokoknya mau tidur loh besok besok nanti aku pasti apa ya aku sih mesti positif melakukan apa yang aku kerjakan itu nanti bisa selesai dan aku pun selalu tidak berpikir akan terjadi gini-gini aku nggak urusan gitu kan yang penting aku akan dikerjakan paling aku terus tak kasih radio tak kasih apa alkitab yang radio itu aku tinggal dengerin tak setel aku nyuci aku masak aku ngapa-ngapain itu kan 10 bantal Sampai rapi dele dengerin dia. Nah, baca alkitab setelah memang ada beberapa yang positif oke itu lebih karena aku lebih apa ya aku tidak sering baca tidak pernah membaca itu mengerti 1-2 ayat begitu itu dilema jalan oh ya wis gitu. Yang tiap hari kan saya kita audio ya. Tapi tak sedikit dari situ lebih aku lebih di pendengaran tapi aku baca ini kadang tidak sempat kalau memang belum benar sedangkan apa ya penyembahan pujian ini nak di jalan ini kan aku sering nyanyi dewi tapi ya itu terus ucapan syukur itu sebagai tanda ya aku tidak sempat Tuhan gini ya aku terima kasih nih tapi aku selalu apapun yang aku kerjakan Tuhan aku bersyukur dan aku terima kasih jadi tidak terlalu banyak laporan tapi Tuhan ngerti aku Tuhan ini gini Tuhan tapi masa ini oh
masih dulu. Oh begitu lah. Kemudian aku harus menyelesaikan seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi memang aku baca buku pun dari sekolah nggak pernah baca buku. Dan sampai SMA tuh ambil ulangan tuh, ulangan di sekolah koncoku di sini sih koncoku. Ya, yuyu ketemu konco-koncoku reuni, minta ini sini ulangan tuh ditarik ben, tak lurus aku, ben. Ini deh, isi berlalu. Aku nggak isi ulangan nih gitu. Contoh-contohan orang 4, bab 1, 2, 3, 4. Aku dapat nomor 4. Terus besok pagi terus belajar kan contoh-contoh. Biasa lagi enggak. Koncoku sini ini proper 2 bab. Itu biasa gini. Jelas menurut keraku, aneh gimana itu. Karena gini loh, sekarang Pak Pendeta kita Kalau aku memang karena aku udah punya pengertian tadi, aku mengatakan seperti itu. Cuma aku melihat bagaimana Tuhan Yesus waktu di dunia kan dia pagi-pagi sekali sebelum dia melakukan aktivitas keliling, menyembuhkan banyak orang dan sebagainya. Dia selalu datang ke kamar. Dia bersih dari kamar, tapi dia pergi keluar rumah, cari tempat yang sunyi supaya dia itu seperti dia minta Bapak, aku dari ini aku ngapain? Nah, begitu dia dapatkan itu semua, dia lakukan. Itu aku tidak. Makanya pada pagi itu, aku mengucap syukur dan aku Bapak tuntun aku kemana aku hari ini, ketemu siapa aku hari ini, apa yang harus aku lakukan dan berkatakan hari ini, dan berkat-berkat yang Tuhan lakukan hari ini kasih aku. Ini satu. Yang kedua, pada waktu malam hari Tuhan pasti doa juga, ya kan? Dia datang pada Bapak itu apa? Dia mau memperoleh kekuatan yang darurat, dia mau disegarkan lagi, dia mau selama seharian ini dia melakukan aktivitas itu dia lelah. Dia selama aktivitas sehari itu dia lelah, ya, dia minta segera pada dia. Ketika malam hari dengan aku kekuatan lagi, dengan aku tidur dalamnya, biarkan aku damai sejahtera dan sebagainya. Aku sudah minta sebagai para itu berapa hari apa? Karena semuanya yang disempurnakan Tuhan. Tapi yang apa itu semua Tuhan yang lakukan. Aku berpindah-pindah. Ada satu hal yang tidak boleh lakukan. Bagaimana dia berdoa kepada Bapa? Dia ketika dia beri makan 5.000 orang, dia mengucap syukur. Kemudian semua orang dapat makan. Dia berkata kepada mereka, apa yang aku lakukan itu yang Bapa lakukan. Artinya, ketika tiap hari dia melakukan aktivitas, itu dia terkoneksi dengan Bapa. Sehingga apa? Yang dia lakukan itu yang Bapa lakukan, yang Bapa lakukan itu yang dia lakukan. Aku mau belajar seperti itu. Jadi, Alkitab ini tidak pernah lepas dari tangan. Ya kan? Ketika aku di jalan, atau ketika kadang dia dari mengatakan sebentar tidak dianggap firman, karena kadang di jalan dapat pemanggilan, dia kan tidak ada tak cari firmannya seperti itu. Jadi itu yang aku kepingin tiru teladan Tuhan itu, kok dia bisa berhasil gimana caranya? Jadi betul dia selalu terkoneksi, pagi bangun tidur dia terkoneksi dengan Bapa, malam dia terkoneksi dengan Bapa, ketika dalam sehari dia juga terkoneksi dengan Bapa. Dan setiap aktivitas apa yang dia lakukan dia lagi lihat Bapa dia lakukan. Jadi ya Bapa lakukan itu yang dia lakukan. Yang ini ngomong seperti itu. Ya mau nggak mau kalau kita mau contoh ya tiap hari bagaimana ketika kita lagi awal kita terkoneksi terus dengan Tuhan, apa yang dia lagi bicara apa. Sejualan aku lagi mangsa, dia lagi bicara apa tuh? Apa ini ada di firman apa ya dia ngomong seperti itu? Itu tak cari, kita sempat kan. Ketika aku lagi ngapain ya? Kalau tak bisa berhenti, aku naik motor aku berhenti tak cari firman apa ini?
setelah ketemu tak baca sambil jalan aku menemukan kamu mau seperti ini apa itu yang aku lakukan setiap hari. Karena aku melayani dan aku bingung aku melayani bukan aku yang melayani dan dengan kekuatan aku benar-benar itu Jadi, kalau ya kayak terkoneksi ya, terkoneksi sama Tuhan itu istilahnya salah sinure gitu. Aku sama itu kadang terkonek. Misalkan aku pengen ngasih minum ini, dari pagi-pagi si Sinta udah, aku juga pengen mau ngasih, jadi itu kan koneksi gitu lah. ke pasar dulu pasar di sini ya cara ini mau jual Sinta memang ya, wah ini pasar kalau datang ke sini sangat gitu loh, baik datang, jadi kayak terus Papa Klik, aku kan pengen mau ke Papa Klik, aku pengen kamu nih Pak Petri datang sini berarti keren nih aku mau Sinta ada perlu tak sampaikan sesuatu juga terus ada Pak Pendeta dari Provinsi ya apa namanya Sabun kan bilang Pak Pendeta ini kasih ayam tuh kalau Pak Pendeta ini datang hari ini kalau dari minggu ini mau tak kasih ayam dua tidak ada Pak Petri jadi dapat data ayam semasa waktu itu nah, aku ini pelihara ayam kecil dari enggak ayam cukup tiba-tiba gede enggak wah mengganggu orang petang wah dia harus tak kasihkan gitu ya wis potong sakit jadi tadi Pak Sama bilang kita harus berkoneksi sama Tuhan aku juga belajar aku namanya juga belajar koneksi kalau istilahnya dulu zamannya Pak Cerah panggil dalam roh dalam roh supaya seperti yang sudah berjalan lalu kalian belajar tentang pasangan koneksi aku sama itu kan saat itu ya karena kita mau mendekati orang yang ini aku ngomong nih karena ya saya tiba-tiba dia ngomong tapi saya ingin dia kita sudah iya gitu lu kok bodoh ya sering ya dia tapi jadi seperti itu karena kami ada belum tanya Oh, belum tanya. Ngomongnya udah. Belum tanya. Tanya Pak Heri apa tanya? Banyak tanya. simpulan rangkuman Pak Samuel belum ini kan baru tadi menjelaskan darahnya sekarang tentang kasih semula ya kan jadi dalam lain dua yang tepat ya kata di situ namun demikian ya lain dua yang tepat namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah ini yang disoal keputar padahal yaitu padahal di ayat sebelumnya di Wahyu 2 ayat 1 sampai 4 dan 3 tadi dikatakan seperti ini kita baca misalnya pada mana jemaat di Efesus ingat kepadanya yang juga Wahyu 2 ayat 1 sampai 3 kan tadi ayat 1 ayat 4 janganlah engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula ya kan? Pada di ayat sebelumnya dikatakan sini ayat 2 aku tahu segala pekerjaanmu baik ya. Baik dari payahmu maupun ketekunanmu udah kerjanya baik ya. Jerih payahnya mereka tekun ya maupun tekun aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat ya baik ya
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyakiti diri kamu. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, ya kan? Jadi apa yang mereka kerjakan itu suatu upaya yang luar biasa, ya kan? Dan mereka tekun dengan mereka, ya guys. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, tetap sabar menderita oleh karena, dan kau tidak menolak. Itu luar biasa. Tapi Alkitab katakan, namun aku mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sempurna. Itu ngeri. Yang mereka kerjakan ini suatu hal yang bagus. Katakan orang selalu lagi tidak sabar, tekun, mau bukan orang yang setengah-setengah, bukan orang yang tidak merasa teduh. Ini enggak ya, tapi justru orang yang sabar, menolong kita, tekun dan lain sebagainya. Kasih ulama yang ditekankan di sini adalah bahwa mereka ini tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan. Sesuatu kasih perbuatan. Kalau kasih kamu yang lagi tidak sama Tuhan. Berarti Pak sudah melakukan pelayanan sini. Tetap bisa kehilangan kasih murah. Itu dikatakan tidak kasih murah. Kok bisa seperti itu Pak? Nah, karena mereka lakukan dengan perbuatan hubungannya, bukan dengan pengertian kesadaran kebenaran bahwa mereka sudah berada. Mereka lupa bahwa waktu awal pertama kali mereka mendapatkan itu sendiri karena kasih karunia Tuhan, bukan dari usaha mereka, bukan dari perbuatan mereka. Jadi mereka mengandalkan kekuatan. Jadi para pelayan Tuhan seperti itu ya Pak ya? Dan sangat banyak yang seperti itu. Bahkan ini saling menderita loh ini. Atau dia harus ditekun, harus sabar menghadapi orang-orang. Tapi ternyata dalam diri dia sendiri. Iki loh, aku melayani melayani Kasih semuanya yang dimaksud adalah kasih Tuhan pada dia, dan itu yang menjadi sumber utama. Itu melakukan segala sesuatu. Makanya di tiap Galatia, Efesus nomor 1. Jadi ketika kenapa kamu saat ini kehilangan kita kan kalau kehilangan kasih karunia, wujud kasih karunia Allah. Karena Pak Pastor menambahkan wujud kasih karunia Allah pada mereka, ya selesai dan mereka terima itu semua, mereka beriman baru diselamatkan. Paulus pergi, para antau datang lagi. Mereka berkata, bagus, kau terima Yesus, kau terima keselamatan itu bagus. Tetapi, ya masih ada tetapinya. Kamu juga perlu melakukan perbuatan ini penting banget supaya kamu benar-benar di hadapan Tuhan. Nah, itu. Sehingga mereka ditegur sama Paulus. Kenapa engkau berbuat apa lain? Saya menjadi perbuatan perbuatan. Bagaimana orang itu sadar bahwa dia dikasih oleh Allah, bukan karena kinerjanya, bukan karena perbuatannya, bukan karena mobilitasnya sebenarnya, tapi karena kasih Tuhan. Itu bahayanya, artinya tidak sadar Pak. Jadi benar-benar rutinitas untuk melayani gereja, dia benar-benar kayak merasa melayani dengan sadar. Tapi tadi bilang kalau tidak sadar gimana? Sebenarnya waktu bicara sama dia, itu. Kalau namanya kemuliaan itu di situ, seperti kok caranya kenapa?
semuanya sepakat. Jadi tidak berjalan di dalam pengertian. Karena di ayat 3 dikatakan siapa bertelinga dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, pada benar. Telinga ini telinga itu yang dikatakan dia mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Kalau dia kata Tuhan dan perkataan apa firman, dia mendengar, ya. Dia mendengar dari apa dari firman. Firman. Berarti bisa jadi gitu. Orang yang punya peralatan gereja yang sering ngambil sama pelayanan Tuhan itu bisa kehilangan kasih melawan gesekan. Iya. Dan kenapa terjadi gesekan? Ya tadi karena kehilangan kasih melawan. Gesekan itu ada, tapi kan tetap orang akan tetap dengan kasih. Nah, akhirnya mereka mengutamakan pelayanan, tapi mereka lupa tadi mendengar Tuhan, kata Tuhan, dengan waktu sempati, dengan waktu itu berarti berkata yang dia seperti aku sudah rutinitas seperti ini, aku sudah menyembah Tuhan, beres, aku sudah melayani, beres. Tidak seperti itu. Bagaimana jawabannya terakhir ya, juga ya, siapa yang adalah kan apa yang mau kepada ya, siapa apa yang kita mau mendengar dia? Banyak orang aktivitasnya semua oke, perfect, tapi apa dia mau mendengar Tuhan? Apa dia mau mendengar perkataan? Dia merupakan hubungan kata itu gini Pak, tentang kasih murah-murah. Doktrin gereja, standar gereja itu yang bikin kehilangan kasih murah-murah. Ya kan? Jadi kamu harus seperti ini. Kamu nggak bisa seperti kan? Nah, itu kan namanya bisa kehilangan kasih murah-murah. Jadi peraturan doktrin gereja kan bisa menghilangkan kasih murah-murah. Misalkan PR, harus yang membutuhkan itu lagu gitu. Yang tidak tidak bisa gitu. Itu kan peraturan doktrin gereja yang bisa menghilangkan kasih murah-murah. Ya salah satunya anu toh Pak, kemakmuran itu loh, siapa yang diberkati hidupnya makmur berarti hidupnya benar. Nah itu lebih dalamnya sebuah setan berkat dari Tuhan. Yang penting gue diberkati beda mah kelimpahan, berarti kamu memang suka sama istri itu nggak mau terima. Siapa? Bapak? Tapi nak yang itu teman dekat saya terima. Apa mungkin karena cara nyampaikan itu nak dulu ya saya tuh pikirin kok kayak nasihatin muridnya karena sama teman kan ada ya istilahnya berdosa saya bisa padahal mungkin fokusnya atau persoalannya sama tapi nak saya jangan deh kalau aku kalau di apa ya kalau tak dakwah gitu Sekarang itu isi di dalam dari suami. Dikatakan istri susah untuk menerima, teman dekat gampang menerima. Berarti teman dekat ini lebih dekat daripada istri, ya kan? Jadi tidak menganggap istri sebagai teman dekat lagi. Yang jadi masalah di situ, ya kan? Nah sebetulnya gini Pak, di dalam pernikahan itu suami istri di hadapan Tuhan itu satu, Pak. Ya kan? Makanya dikatakan Tuhan seperti ini. Hai suami-suami, bijaksanalah pada istri ini sebagai kaum yang lemah.
artinya itu mereka tahu menerima walaupun mereka gagal mulai seorang mati tapi sebenarnya mereka itu tahu menerima tapi sok-sok kuat ya kata-kata seperti itu ya tapi Aku ngomong sama isi, hai isi tunduklah pada suami. Jadi kayak mana? hiduplah bijaksana. Kenapa harus hidup bijaksana dari sini? Ya bijaksana ya, sesuai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman, ya, sebagai teman pewaris kasih Allah. Karena apa? Supaya dua-duanya tidak berharap. Jadi persiapan ada nasihat dan remaja. Memang kadang-kadang kita pemimpin itu susah perendahan, ya, perendahan hati kita, ya kan. Nah, bijaksana itu artinya gini, ya udah dengar siapa, dengarkan, terus ambil yang sepakat yang baik. Nah, hati-hati, karena ini kadang-kadang tipuan itu di sini, tipuan itu di sini. Oh ternyata teman-teman ini yang ini hati-hati. Iya betul memang. Kadang-kadang itu tidak masalah sebenarnya, tapi kalau sudah mulai banyak sudah tidak terima teman dekat bisa nanti akan ada suatu saat teman dekat yang lain. Masalahnya di situ kan. Nah, Bapak akan puas dengan yang lain itu. Tapi kalau Bapak tetap fokus saja, Bapak pada kebutuhan bagaimana kita berusaha kesepakatan itu. Bagaimana kita mengusahakan ada pertumbuhan di dalam pemahaman. Dan kenapa dikatakan seorang laki-laki perempuan itu harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu berdaulat. Itu berarti membenci bapak ibu. Tapi bagaimana kita tidak kita mengesampingkan hubungan yang lain, fokus pada hubungan. Jadi kita kan tahu ada miss. Bagaimana ya? Segera kau mulai cari bagaimana dengan visi kita lagi enak. Wah, saya cerewet. Seperti Pak Heri lah, ketika menunjukkan hal seperti itu, orang pikirkan yang baik, dan sebagainya. Terus kemudian yang Pikirkan ya, dipuji, yang patut dipuji, pikirkan itu Pak. Pikirkan istrimu itu istri yang baik, puji dia, ya kan? Terima dia. belum berapa istrinya. Nah, itu Pak. Jadi Mungkin dalam